Selamat pagi anak-anak semua, selamat bertemu lagi di dalam jam pembelajaran kita pada saat ini. Masih di dalam topik sistem ekskresi, hanya saja kita melanjutkan untuk organ ekskresi yang selanjutnya, yaitu ginjal. Ginjal ini merupakan organ ekskresi pada manusia. Untuk itu kita akan mengupas lebih lanjut mengenai ginjal. Untuk anak-anak semua mohon diperhatikan, mohon interaksinya agar semuanya itu dapat membuat kita jadi mengerti tentang topik yang akan kita bahas saat ini, yaitu mengenai ginjal. Ya, ginjal itu dalam tubuh kita itu tidak hanya satu. Ada yang sudah membaca literasi tentang ginjal? Ada berapa? Ada 2. Ya, betul. Ginjal pada manusia itu ada 2, yaitu kiri dan kanan. Sekarang, bagaimana ginjal di dalam prosesnya menghasilkan ekskret? Ada yang masih ingat ekskretnya apa? Urin, betul. Jadi kalau kita semuanya sudah bisa mengeluarkan urin, itu artinya organ ekskresi kita yaitu ginjal itu berfungsi. Coba anak-anak perhatikan, ibu mempunyai 2 gelas. Ya, ini gelas. Betul. Nah, apa yang ada dalam gelas? Apa warnanya? Oke. Yang kedua, ibu membuat sesuatu ini. Ini apa? Ada yang bisa nebak? Teh. Oh, boleh. Karena ini ada yang bisa nebak? Kopi, karena ada namanya kopi. Warnanya apakah sama? Berbeda. Sekarang kalau ini ibu minum, kamu minum aja. Jangan ibu udah kelempong. Kalau diminum yang bening, sehari itu meminum cairan yang seperti ini bentuknya, warnanya dalam tubuh kita, terus kita biasanya kencing nggak? Kencing, tuh. Kencingnya warnanya sama nggak? Tidak. Kok bisa tidak? Warnanya seperti apa? Kuning. Padahal yang masuk bening, yang keluar kuning. Oke. Kalau misalkan sehari kemudian, hari kedua, yang kita minum adalah seperti ini seharian. Setiap ingin minum, yang kita ambil adalah yang seperti ini. Kira-kira kencing tidak? Kencing. Warnanya kuning. Kok bisa? Kan harusnya hitam. Kenapa jadi kuning? Ini harusnya bening, jadi kuning. Hitam jadi kuning. Nah, kalau anak-anak juga pernah membeli es, sukanya es warna apa? Pink. Ada nggak es warna hijau? Cendol ada. Terus apa lagi? Rasa melon, iya. Orange, iya. Terus yang keluar apakah sama? Tidak. Nah, itulah yang akan kita kira-kira kenapa yang masuk ke tidak sama dengan yang keluar. Ada apa? Nah, di sini yang akan kita pelajari. Jadi kalian harus tahu fungsi dari ginjal itu apa. Bagian-bagian ginjal itu apa? Karena mau nggak mau, kalau kita tahu itu adalah suatu alat, maka cara kerjanya kita juga harus tahu. Kalau dari hitam menjadi kuning, dari bening menjadi kuning. Ini kalau diminum bersama jadi kuning. Mengapa begitu? Berarti ada proses di dalamnya yang terjadi. Itulah yang harus kalian tahu. Ya, jadi yang kita tahu dari literasi kalian sudah membaca ada berapa tahapan? Ya, proses dalam pembentukan urin ini ternyata ada beberapa tahapan. Apakah dalam setiap tahapan itu sama? Betul, tentunya tidak sama. Karena setiap tahapan, setiap bahan yang masuk
akan berbeda, dan bahan yang keluar itu akan berbeda dalam setiap tahapan. Ya, yang kita tahu ada berapa tahapannya? Ada 3. Yang pertama adalah filtrasi, yang kedua reabsorpsi, yang ketiga adalah augmentasi. Untuk filtrasi, coba Ibu ingin gini, lihat literasi ya, di buku cetak atau yang pegang HP juga boleh di HP. Filtrasi itu ya disaring apa? Di mana? Dan menjadi apa? Pada tahap reabsorpsi begitu. Bahan apa yang disaring, terus hasilnya apa, terjadinya di mana. Demikian juga augmentasi. Silakan dicari. Kalau sudah boleh dilaporkan, silakan dalam bentuk paragraf biasa atau dalam bentuk tabel, silakan kalian. Baik, sudah. Kalau tidak keberatan, saya minta wakil putri sama putra boleh mengemukakan hasil temuannya. Lalu sekarang kita beralih, kita sudah tahu bahwa di mana terjadinya filtrasi, reabsorpsi dan augmentasi itu. Kita juga sudah tahu mengapa cairan yang berwarna merah, bening, enggak berwarna ya bening ya, hitam ataupun hijau ya, begitu keluar dia tidak mempunyai warna yang sama karena sudah melalui tahapan-tahapan penyaringan. Nah, jadi dalam tubuh kita ini sudah ada alat penyaring. Untuk itu anak-anak harus hati-hati, harus dijaga. Lalu bagaimana kalau kira-kira sisa-sisa tadi, hasil-hasil saringan tadi itu tidak dibuang? Betul, berbahaya. Kenapa berbahaya? Sesuatu yang tidak digunakan itu kalau tidak buang akan berbahaya. Bisa terjadi sakit. Ya, sakit apanya? Pertama ya organnya terkait pada organ ginjal. Paling tidak ada penyakitnya apa? Kalau nggak kencing, nggak dibuang-buang, kencing batu. Kalau cairannya selalu pekat, batu ginjal. Terus anak-anak bisa mencari dari literasi yang lain, kelainan-kelainan apa saja. Lalu bagaimana upaya kita supaya itu tidak kita alami? Kalau mencegahnya bagaimana? Olahraga, makannya jangan ya banyak pengawetnya yang memaksa kerja ginjal, minumnya demikian. Terus kalau sudah terjadi ya berobat, olahraga, pola makan dijaga, kebersihan juga dijaga. Jadi anak-anak semua, itu yang namanya ginjal itu penting dari dalam tubuh. Gimana kalau misalkan ginjalnya cuma 1, bisa nggak? Gimana kalau misalkan 1 ember harus disaring, penyaringannya cuma 1, tentunya lambat. Terus kerjanya saringan berat, ujung-ujungnya saringannya bisa rusak. Untuk itu, bagaimana caranya ginjal kita itu bisa sehat? Ya kita yang jaga. Mulai sekarang anak-anak semua, ilmu yang sudah kita dapatkan, proses-proses yang sudah kita pelajari di dalamnya harus kita ingat, harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya ginjal kita sehat, ginjal kita kuat, dan kita jadi sehat untuk tetap berkarya sebagai tunas-tunas bangsa Indonesia. Sebagai pribadi-pribadi yang cerdas, yang dapat berpikir luar biasa. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Ada yang mau ditanyakan, silakan.
cukup ya. Kalau tidak ada, terima kasih buat kerjasamanya, terima kasih buat perhatiannya, dengan harapan apa yang sudah Ibu jelaskan, apa yang sudah kita ajarkan bersama itu dapat menjadi tambahan ilmu dan semakin membuat kita menjadi bijaksana dalam kita menjaga aset yang Tuhan kasih, yaitu ginjal kita. Ginjal kita kuat, badan kita sehat, kita bisa berkarya untuk mengisi kehidupan kita. Tetap semangat untuk menjaga ginjal, tetap sehat untuk kita semua. Terima kasih. Selamat pagi.